Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Khoirunisa Sibuan. Saya dari Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di sini saya akan mewawancarai seorang guru SD mengenai perspektifnya tentang pendidikan di era digital saat ini. Eh, Kepada Ibu Wardia, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar dengan jelas. Baik. eh, Kepada Ibu Wardia, bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang bagaimana perjalanan apa ya, lika-liku kehidupan Anda lah, mengapa bisa menjadi seorang guru? Waduh, lika-liku ngeri banget ya Mbak ya. Iya, Perjalanan karir ya iya, sepertinya ya. karir. Baiklah, saya sebelumnya adalah lulusan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Lalu pada saat itu saya mendapat kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah madrasah swasta di daerah Kota Medan. Setelah saya mengajar, saya pun akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi, atau lebih tepatnya seperti menambah wawasan lah ya untuk di bidang saya itu sebagai guru di salah satu universitas, juga di universitas terbuka seperti itu. Di universitas terbuka. Iya, benar sekali. Kemudian apa yang menjadi motivasi Anda untuk menjadi seorang pendidik? Apalagi kan Motivasi saya menjadi seorang pendidik apa ya? Awalnya karena saya itu adalah bukan di bidang guru ya. Pada saat itu saya memang lulusan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan yang berbeda. Saya sama sekali tidak punya dasar menjadi seorang guru, ya kan? iya, Pada saat itu saya punya kesempatan untuk menjadi seorang guru, saya rasa eh, bukan motivasi, tapi lebih tepatnya saya merasa bangga nih menjadi seorang guru, karena anak-anak itu anak-anak SD ya, saya lebih tepatnya ngajar di SD iya. ya. Anak-anak SD itu kan adalah fondasi awal ya, untuk pembangunan suatu bangsa ya kan, untuk memajukan suatu bangsa. Jadi saya merasa bangga sih menjadi seorang guru gitu. Kemudian bagaimana sih cara Ibu sebagai seorang pendidik membangun hubungan yang positif dengan siswa saat di kelas agar mereka itu memiliki inspirasi atau semangat untuk belajar? Kalau saya nih biasanya ya, supaya anak-anak itu semangat belajar atau motivasi ya, motivasi untuk anak-anak supaya semangat belajar ya gitu ya. Biasanya saya sering sebelum memulai pelajaran, saya sering bercerita kisah inspiratif gitu. Atau Contohnya? misalnya saya bisa bercerita tentang cerita-cerita lucu, ya kan, cerita-cerita lucu yang menggambarkan seseorang itu kalau misalnya tidak bersekolah, misalnya atau tidak belajar gitu. Biasanya saya seperti itu. Atau misalnya saya sering menasihati anak-anak murid. Itu sih yang biasa saya lakukan. Atau pada saat pembelajaran, biasanya saya melakukan berbagai macam permainan supaya anak-anak itu mau belajar gitu. Oke. Di sekolah tempat Anda mengajar itu sudah memakai kurikulum Merdeka atau masih memakai kurikulum 2013? Iya, kami dari tahun lalu alhamdulillahnya sudah memakai kurikulum Merdeka ya. Sudah memakai, Mbak. Oh, sudah ya. Iya, sudah. Kalau misalnya nih ya, di kelas itu ada siswa yang sulit untuk berkonsentrasi. Eh,
Bagaimana sih cara cara guru untuk mengatasinya? Saya biasanya kalau untuk anak-anak yang sulit berkonsentrasi tuh, saya melakukan pendekatan dulu ke anaknya ya kan. Saya cari tahu dulu apa sih penyebab kenapa dia sulit untuk berkonsentrasi atau sulit untuk belajar gitu. Nah, lalu biasanya saya juga mengevaluasi diri saya, apakah model pembelajaran saya atau cara belajar atau cara mengajar saya yang kurang baik, yang membuat anak-anak itu tidak tidak konsentrasi atau tidak atau sulit gitu menerima apa yang saya ajarkan begitu biasanya. Terus kalau misalnya ada muridnya yang punya efikasi diri yang rendah itu, ibu menanganinya gimana? Gimana Mbak? Gimana? Suaranya Kalau putus. misalnya siswanya ibu di kelas itu Ya. memiliki efikasi diri yang rendah seperti malu-malu, ragu-ragu untuk menjawab, gimana caranya ibu menangani siswa yang seperti itu? Saya biasanya kalau ada anak-anak yang seperti itu ya, Heeh. awal-awalnya ya pastilah ya saya motivasi dulu ya kan. Saya yakinkan aja dia mau jawab apa, mau jawab salah atau benar gitu. Itu saya ke belakangkan. Yang penting dia berani dulu gitu, berani mencoba. Kalau saya biasanya gitu sih Mbak, berani mencoba dulu ya kan. Terus nanti kalau misalnya sudah mau nih, saya kasih pujian. Saya kasih pujian atau biasanya saya kasih hadiah sama anak-anak murid nih supaya mereka lebih berani, lebih mau. Biasanya anak-anak itu kan suka ya kalau ada hadiah, ada pertanyaan dikasih hadiah gitu. Nah, mereka tuh lebih termotivasi gitu. Gitu biasanya saya. Hadiah apa yang biasa dikasih? Kalau saya ya biasanya yang pertama ya pujian lah pasti ya. Saya nggak boleh lah pelit-pelit pujian sama anak-anak ya kan. Iya. Biasanya saya tuh ngasih ada tuh permen gitu saya beli permen atau misalnya pulpen. Saya pesannya tuh pulpen, permen seperti itu sih kalau saya. Selama ibu mengajar, apa sih tantangan terbesar yang pernah anda hadapi dan bagaimana anda menghadapi tantangan tersebut? Tantangan terbesar ya, Iya. pada saat itu saya pernah ngajar nih di kelas 4 ya. Jadi di kelas saya itu ada anak yang berkebutuhan khusus pada saat itu. Nah, saya sebagai yang pada saat itu tuh masih baru menjadi guru, saya juga bingung nih awalnya ya kan. Apalagi di kelas itu teman-temannya anak murid saya, teman-temannya itu masih sering membuli si anak yang berkebutuhan khusus ini ya BK ini. Nah, itu paling berat saya rasa ya karena cara mengajar dia juga harus berbeda, ditambah lagi saya yang tidak memiliki apa ya ilmu, masih kurang lah ilmu apa, bukan kurang sih memang nggak ada kayaknya pada saat itu masih belum ada lah ilmu untuk menangani anak yang ABK ya. Iya. Dilanjut lagi anak-anak kelas saya yang sering membuli si anak ABK ini, itu sih pada saat itu yang paling berat saya rasa. Tapi sampai pada akhirnya mereka ini semua jadinya merasa teman, merasa keluarga dan bahkan sayang sama anak ABK ini begitu. Itu sih pada saat itu. ABK-nya itu yang gimana emangnya? Oh, anak ABK pada saat itu yang saya ajar itu adalah dia bisa membaca, Iya. tulisannya rapi, ya kan Mbak, tulisannya rapi, bisa membaca, tapi dia sulit bergaul dengan teman-temannya. Dan kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu atau kita menyuruh dia melakukan sesuatu tuh sulit. Dia sulit untuk memahami apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Sulit sekali, jauh lah dari anak yang seperti seharusnya gitu, anak yang normal gitu. Tapi kalau untuk baca, untuk nulis tuh dia bisa. Iya. Apalagi kalau saya ngerasa ya, dia tuh punya keistimewaan di bagian berhitung. Berhitung. Berhitung, perkalian tuh dia senang. Itu sih, Mbak. Kemudian
Kemudian sebagai seorang pendidik, bagaimana Ibu mendukung pertumbuhan emosional dan sosial anak-anak selain fokus pada aspek akademis di kelas? Kalau itu ya, Iya. saya biasanya Saya biasanya melakukan diskusi ya, diskusi kelompok gitu. Saya bentuk tuh anak-anak supaya bisa kerjasama sama teman-temannya. Saya seringnya tuh sih belajar kelompok gitu. Saya buat anak-anak itu belajar kelompok. Atau misalnya saya juga melakukan apa ya? eh Keterampilan interpersonal gitu. Biasanya saya juga membantu sih anak-anak itu supaya mengembangkan keterampilannya gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan. Biasanya kalau di kelas itu Ibu mengajarnya itu pakai strategi apa? Strategi pembelajaran itu kan ada banyak ya. Ada problem based learning, project based learning, atau inquiry. Ibu biasanya pakai yang mana? Biasanya saya sering inquiry sih, inquiry terus juga project based learning. Itu biasa saya gunakan. Project based learning. Itu Iya biasanya benar. untuk mata pelajaran apa Ibu gunakan? Kalau project based learning biasanya saya SBDP ya, SBDP, Iya. IPS, IPA tuh biasa saya di pelajaran itu biasa saya gunakan sih project based learning ini. Kemudian dengan menggunakan project based learning, apakah strategi pembelajaran itu sudah efektif, Ibu rasa? Gimana gimana Mbak? Dengan menggunakan strategi Putus-putus mohon maaf. pembelajaran, oke, dengan menggunakan strategi pembelajaran project based learning, dalam pembelajaran. Maaf Mbak bisa diulang lagi. Tadi ada maaf ya Mbak, rumah saya ini di pinggir jalan gitu kan. Jadi tiba-tiba ada suara motor gitu lewat. Gimana Mbak? Apakah dengan penggunaan strategi pembelajaran project based learning yang Ibu gunakan di kelas itu sudah efektif untuk siswa sekolah dasar pada tingkat kelasnya atau belum? Karena kan project based learning itu ini kan Kalau uh-uh, membuat produk. Apakah gimana? itu sudah Iya, apakah itu sudah efektif untuk siswa SD membuat produk? Kan project sebenarnya based ya kalau learning. menurut saya nih ya, sebenarnya nih kalau menurut saya ya, kalau efektif atau tidak efektifnya ini gimana ya? Bisa ya sebenarnya ya, efektif juga cuma ya kalau misalnya kayak pelajaran SBDP nih, biasanya kan mereka buat prakarya, ya kan, proyeknya buat prakarya nih untuk anak SD nih. Banyak juga sih kesulitan yang bakal dihadapi sama anak-anak SD gitu. Banyak juga sih kesulitan yang bakal dihadapi mereka ya. Kalau efektifnya kurang sih sebenarnya menurut saya. Kemudian apakah Ibu mempunyai pengalaman mengajar dengan menggunakan media digital saat di kelas? Iya Misalnya punya. menggunakan PPT. Jadi saya pernah, iya. Jadi biasanya saya di kelas itu menggunakan PPT, benar sekali yang seperti Mbak bilang, video dari YouTube. Iya. Saya biasanya itu sih video dari YouTube, PPT, atau misalnya kalau media digital lainnya ya daring lah ya. Saya pakai Google juga ya, Google Meet ada juga untuk meetingnya. Itu sih yang biasa saya gunakan. Kemudian PPT yang Ibu buat itu apakah PPT-nya PPT apa ya? Seperti zaman sekarang gitu loh, yang interaktif. Yang bisa bergerak gitu ya. Iya, yang bisa bergerak.
Iya iya, benar ya seperti sekarang. Saya mengikuti perkembangan zaman ya, Mbak, ya. Jadi saya ikutin, bagaimana kemajuan teknologi ya kan. Apalagi anak-anak sekarang ya sepertinya kayak lebih jago gitu ya daripada kita ya. Anak-anak sekarang mereka tuh lebih sering main handphone ya kan. Jadi mereka lebih tahu tuh. Jadi kalau misalnya ngajar nih lebih senangnya mereka kalau menggunakan digital gitu. Oke. Berarti sebelumnya Anda sudah pernah ikut BIMTEK gitu ya, bimbingan teknologi. Iya, iya pernah juga saya ikut BIMTEK. Sudah sering gitu. Kalau seringnya enggak ya Mbak ya, cuma beberapa kali lah gitu saya pernah ikut BIMTEK. Kalau menggunakan aplikasi Canva gitu, Canva, Mbak tahu nggak Iya tahu Canva, nggak aplikasi iya Canva? saya pernah juga tuh ngedit Canva ya, ngedit Iya. video menggunakan Canva untuk pembelajaran. Pernah juga saya ituin videonya untuk belajar dan anak-anak itu juga gimana ya video tuh anak-anak seneng tuh kalau belajar pakai itu pakai video pokoknya media yang benar-benar mereka tuh bisa ngeliat mendengar tuh mereka senang sekali belajar menggunakan kayak gitu menggunakan video dari Canva sih saya pernah buat Saat pandemi COVID tahun lalu itu, eh, ya Ibu mengajar itu menggunakan apa medianya? Melalui saya WhatsApp biasanya saja atau Google Meet yang lain? Classroom gimana gimana Mbak mohon maaf Di saat pandemi tahun lalu, kan itu pembelajaran kan berbasis online ya semuanya. Nah, di sekolah di tempat Ibu mengajar itu, apakah cara belajarnya itu menggunakan apa ya, berbasis online atau siswanya disuruh datang ke sekolah mengumpulkan tugas, atau gurunya itu melalui grup WhatsApp mengirimkan tugas kemudian mengirimkan link video YouTube? ah oke jadi pada saat pandemi kami itu eh sesekali anak-anak itu eh mengirimkan tugas ke sekolah gitu. Jadi dikirim tugas ke sekolah, anak datang ke sekolah untuk ngambil tugasnya Iya. atau tapi kami lebih seringnya adalah Google Meet Classroom ya. Google Meet Classroom ya kan biar pendekatannya lebih lebih apa yang disampaikan lebih lebih efektif lah ya daripada cuma datang ke sekolah ngambil tugas ya kan. Sesekali kami pakai Google Meet Classroom, sesekali kami bertemu di sekolah. Itu sih sebenarnya, gitu biasanya yang kami lakukan, Mbak. Tadi kan Ibu bilang kan sudah menggunakan platform platform media digital. Nah, dengan Iya, menggunakan platform media digital di saat pembelajaran di kelas, apakah itu menjadi ini membuat siswa kurang berkonsentrasi atau menjadikan siswa sangat apa ya, sangat berkonsentrasi? Karena kan biasanya kalau di saat kita menggunakan platform kayak PPT interaktif gitu kan siswa kan jadi kayak adalah satu atau dua orang siswa tuh bercerita menjadi kurang ini kurang konsentrasi gitu. Apakah sudah efektif Mbak rasa apa Ibu rasa menggunakan media digital PPT? kalau sejauh ini ya saya lihat ya menggunakan digital ya, Ya. anak-anak itu lebih senang sih belajar dengan itu ya Mbak ya. Melihat video, nonton dari video mereka tuh jadi lebih jelas gitu. Lebih ada gambarannya tuh daripada yang kita yang menggunakan hanya metode berceramah gitu kan. Daripada yang menggunakan metode diskusi. Nah, anak-anak itu lebih senang sih dari melihat video langsung. Jadi mereka tuh lebih dapat gambaran langsung nih. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata begitu. Nah, anak-anak itu lebih senang gitu. Kalau sejauh ini yang saya lihat ya, Mbak ya. Oke, berarti apakah Ibu percaya bahwa teknologi seperti PPT interaktif tersebut dapat membantu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan? Saya rasa iya ya, karena seperti kita aja yang kurikulum merdeka ya, mengikuti perkembangan zaman ya. Saya rasa bisa sih anak-anak itu mengikuti tantangan kemajuan zaman nih, ya kan?
Saya rasa bisa sih, apalagi dengan teknologi anak-anak sekarang juga modelannya memang maunya pakai handphone. Tapi itu sih dari apa ya? Kalau dari efek negatif dan dampak efek positifnya ini pasti ada ya Mbak ya. Iya. Kalau misalnya digital ini ya gimana ya, apa-apa terlalu mudah diakses ya sama anak-anak ya. Itu sih yang paling dikhawatirkan dari guru dan orang tua. Berarti ibu di kelas itu apa? Pernah nggak ngasih evaluasi berbasis tipek gitu ke siswanya? Pernah, pernah Mbak, pernah. Iya. Melalui Iya. aplikasi apa? Gimana Evaluasinya. gimana tadi? Pernah nggak ibu di kelas itu memberikan evaluasi kepada siswa berbasis TPEK, teknologi pedagogikal apa ya, TPEK, yang berbasis online gitu loh. Saya pernah pakai aplikasi Sisau ya. Ya, siswa Sisau ya. sama Kahkot itu. Saya pernah sih pakai aplikasi itu. Iya pernah, saya pakai aplikasi itu. Gitu. Iya. Loh, berarti semua siswanya sudah punya Android gitu, siswa SD-nya. Oh, kalau misalnya nih, saya ngasihnya bukan ujian yang di sekolah nih, ya kan? Saya ngasihnya Iya. tes yang di rumah gitu. Jadi mereka tuh karena anak-anak itu senang dengan gadget ya tadi ya, saya Iya. bilang ya. Jadi mereka tuh kalau misalnya ada soal atau misalnya saya melakukan evaluasi beberapa kali materi pelajaran, itu saya menggunakan aplikasi itu dari saya kirim linknya gitu, mereka buka di rumah. Itu sih. Oke. Sesekali tapi sesekali tidak sering-sering kali sesekali gitu. Iya, iya. Kemudian sebagai seorang pendidik nih ya, bagaimana sih caranya mengintegrasikan teknologi dan media digital dalam pengajaran, dan sejauh mana hal tersebut efektif di lingkungan sekolah dasar? Bisa diulang Mbak pertanyaannya? Panjang ya pertanyaannya Mbak ya. Iya, iya. Jadi pertanyaannya itu kan Anda nih sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana caranya mengintegrasikan teknologi dan media digital dalam pengajaran? Kemudian sejauh mana sih hal tersebut efektif di lingkungan sekolah dasar gitu? Cara Anda mengintegrasikan teknologi media digital kepada siswa itu bagaimana? Begitu maksud saya. Ya kalau misalnya saya ya dari proses belajar mengajar ya, dari strateginya, dari medianya itu kan sebenarnya sudah mengintegrasikan gimana tadi bahasanya? Mengintegrasikan. Iya, mengintegrasikan media teknologi digital ya ke dalam proses Ya. pembelajaran ya. Sebenarnya itu sih. Dan sejauh mana efektivitasnya ya kalau sejauh ini saya lihat ya seperti yang sudah saya katakan tadi, anak-anak itu memang lebih senang belajar itu menggunakan video, misalnya PPT atau misalnya gambar eh, yang ditampilkan. Nah, itu. Jadi menurut saya lebih efektif sih sebenarnya dengan digital ini gitu. Kalau lebih efektif. Kemudian di sekolah gitu ada nggak sih guru yang sudah sangat senior, kan sudah ini? Sangat senior. Iya, Gimana guru-guru nih, Mbak? senior itu kan pasti ada ya di sekolah. Iya. Nah, guru-guru senior di sekolah tempat ibu mengajar, apakah juga menggunakan media digital saat mengajar? Yang Iya, Anda lihat dan yang Anda ketahui gitu. iya. Ada beberapa yang memang kita tahu lah ya, kalau guru-guru senior ini memang sudah tua lah ya, Mbak ya. Nah, jadi kadang-kadang mereka ini juga dibantu, dibantu sama guru-guru yang lain, ya kan? Kadang kita juga setiap minggu atau misalnya setiap beberapa kali materi yang habis gitu, kita bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan guru-guru yang lain gitu. Berbagi gimana nih caranya menggunakan aplikasi ini, gimana nih caranya mau menjelaskan materi ini, bisa nggak kalau misalnya pakai digital gitu-gitu.
ada sih diskusi-diskusi. Nah, kami sebagai guru yang masih muda-muda ini ya, turut membantu gitu. Oke. Kan di sekolahnya tempat ibu mengajar kan tadi katanya sudah memakai Ya, kurikulum merdeka. Apa yang ya benar. apa sih yang menjadi permasalahan yang dirasakan oleh guru di saat menggunakan kurikulum merdeka? Bisa diceritakan sedikit? Kalau Bagaimana di solusinya kurikulum bisa? Merdeka ini ya Mbak ya, Iya, uh, anak-anak ini lebih aktif ya, disuruh lebih aktif. Kalau dari saya sih sebenarnya ya, kalau saya ini ya di kurikulum Merdeka ini kan guru ini harus berwawasan luas ya. iya, Nah, jadi untuk guru ini memang harus dituntut untuk belajar lebih. Itu sih, dan kesulitan yang dihadapi ya apa ya, ya penggunaan teknologi. Itu sebenarnya yang dihadapi sih Mbak, penggunaan teknologi ini tadi gitu. Nah, jadi sama seperti yang tadi baru kita ceritakan ya, guru yang sudah tua itu sih masalahnya juga ya di penggunaan teknologi. Jadi mereka lebih kesulitan. Nah, kita lah yang guru-guru muda ini yang membantu itu sih yang biasanya. kemudian terkait dengan pelatihan gitu ya, ibu sering mengikuti pelatihan apa yang bisa apa ya, pelatihan pelatihan gitu dari sekolah yang bisa menambah wawasan atau seminar, apakah ibu ada mengikuti pelatihan selain selain BIMTEK gitu? Sejauh ini saya nggak ada lagi sih Mbak, belum ada lagi mengikuti pelatihan. Halo Mbak, dengar Iya, suara saya? Ya. bisa bisa. Sejauh ini belum ada Mbak. Saya belum ada lagi mengikuti pelatihan. Kemudian menurut ibu nih sebagai seorang pendidik, apakah dengan menggunakan strategi media sosial atau platform online dapat memperkuat hubungan dengan hubungan antara guru, siswa dan orang Guru, tua? Siswa, iya, guru, siswa dan orang tua. guru, siswa dan orang tua dengan Iya. adanya platform digital ini ya. Iya. Kalau saya nih yang memandang ya, sejauh ini sih masih bisa ya Mbak ya. Karena kan media kita aja yang bertambah gitu kan, media pembelajaran kita aja sebenarnya yang dipermudah gitu. Nah, tapi di sisi lainnya itu ya, karena anak-anak lebih sering menggunakan digital nih, kayak saya pernah menggunakan Kahoot, evaluasi pembelajaran di rumah, ya saya lebih sering mengingatkan orang tua untuk anak-anak kan memegang gadget nih ya di rumah ya, Iya. untuk menghimbau orang tua ini supaya lebih berhati-hati memperhatikan anaknya. Jadi terbangunlah komunikasi saya orang tua dan anak-anak ya mengingatkan untuk selalu memperhatikan anak-anak di rumah bagaimana. Itu sih Mbak biasanya saya. Kemudian apakah ibu memiliki rekomendasi aplikasi digital favorit yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di SD? Maksudnya ibu punya nggak sih aplikasi favoritnya gitu? Kalau Rekomendasi? saya ya biasanya seperti biasa ya Canva. Kalau saya tuh yang ngedit-ngedit buat video pembelajaran tuh dari Canva. Saya biasanya Ber- Oke, paling gampang sih ya YouTube ya Mbak ya. Paling gampang tuh YouTube ya. Biasanya saya itu sih paling favorit Canva dan YouTube. Itu sih biasanya. Kalau saya nih. kalau misalnya dari YouTube, apakah ibu pernah gitu buat video-video tutorial atau apa gitu yang bisa dilihat siswa, tapi dalam video itu diri ibu sendiri, bukan ngambil video orang terus di share ke Iya, siswanya? saya. Iya, saya ada tuh YouTube saya, ya kan? Saya bikin video pembelajaran dari Canva tadi, saya Iya. edit, saya buat materi saya misalnya tentang kemarin tuh gaya ya. Saya jelaskan, saya edit, lalu saya upload di video YouTube. Nah, itu yang saya share ke anak-anak kalau misalnya mereka nih di rumah ada tugas atau apa, saya lihat, saya ingatkan lagi. Nih dari YouTube yang ini anak saya kirim linknya ke grup itu. Atau kalau misalnya belajar, sering sih saya itu yang sering saya gunakan gitu.
Canva. Yang saya buat dari Canva. Oke, oke. Berarti Ibu sudah kreatif ya sebagai pendidik. Tidak asal ambil video orang. Iya, tidak selalu lah Mbak. Saya mau mencoba sendiri gitu. Terus bagaimana caranya Ibu kan sebagai pendidik, gimana caranya Ibu memotivasi diri sendiri untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi pendidikan? Kalau saya ya, saya melihatnya bahwasanya ilmu ini tidak akan pernah cukup ya. Sampai seperti kata-kata bijak mengatakan ya kan, mencari ilmu itu sampai ke liang lahat, tidak tidak berhenti menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Nah, motivasi saya yaitu kita harus terus belajar, belajar dan belajar bahwasanya memang ilmu itu tidak akan pernah cukup. Itu sih, Mbak. Oke. Apalagi disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Sekarang ini semakin maju, kurikulum yang semakin eh, terus berubah, terus berganti ya. Iya. Jadi membuat saya sebagai seorang guru harus memiliki wawasan yang luas gitu. Apalagi anak-anak ini adalah fondasi kita ya untuk pembangunan bangsa ini ya. Itu sih. Jadi saya senang juga memberikan pengaruh positif terhadap anak-anak itu sih menjadi motivasi saya. Oke. Kemudian eh, pernah nggak sih Ibu menyuruh orang tua murid datang ke sekolah untuk membahas mengenai apa ya, bagaimana apa ya, memberitahu ke orang tua gitu bagaimana nilai-nilai mereka, Perkembangan nilai gitu ya. iya, membahas nilai gitu, karena kan Kalau ada saya, ada uh-uh. ada siswa kan yang nilainya rendah rendah terus kita lihat nilainya, kan berarti kan kita harus komunikasi kepada orang Iya, tuanya. benar, benar, benar yang Mbak bilang. Pernah. Ini kalau misalnya, ya gimana? Berarti Ibu pernah apa, berkomunikasi dengan orang tua Ya siswa? kalau iya, kalau komunikasi dengan orang tua itu memang harus intens ya Mbak ya, bukan intens yang gimana-gimana ya. Memang harus seringnya, karena kan kita bersama-sama nih, ya kan? Dengan orang tua nggak bisa guru aja, nggak bisa sekolah aja ya. Memang harus dibantu dengan dukungan orang tua. Nah, kalau misalnya untuk yang nilainya memang rendah, ya kan? Saya pasti akan selalu mengabari bagaimana perkembangan anaknya, apa nih masalah apa yang sedang dihadapi anak, kesulitan apa yang membuatnya eh sulit Iya. mendapatkan pelajaran dalam mengevaluasinya ini, kenapa kok bisa seperti ini, apa penyebabnya si anak ini begini. Ya saya pasti komunikasi dengan orang tua. Nah kalau misalnya untuk memanggil seluruh siswa dalam kelas saya belum pernah, kalau seperti itu belum pernah ya Mbak ya. Itu biasanya pihak karena kan kita pasti ada prosedur ya, izin ke Iya. kepala sekolah, ya kan, mengikuti prosedur. Nah, kalau saya seperti yang Mbak bilang itu pernah beberapa kali memanggil anak yang nilainya di bawah rata-rata gitu. Oke, kemudian hmm, bagaimana sih cara guru, kan walaupun sekarang ya udah media digital kan tetap aja gitu, masih ada yang terdapat metode pembelajaran tradisional. Nah, pertanyaan itu bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara pembelajaran digital dengan metode pembelajaran Metode tradisional, tradisional. iya, dalam pembelajaran di sekolah dasar. Kalau saya biasanya melihat materi ya Mbak ya, kan kita ada Iya. RPP ya. Nah, biasanya saya lihat dulu nih mana nih materi yang kira-kira masih bisa nih anak-anak terima kalau misalnya menggunakan metode tradisional. Nah, biasanya kan ceramah ya. Kalau Iya. metode tradisional ya ceramah, diskusi. Nah, saya saya lihat dulu tuh materi mana yang paling cocok, karena kan anak ini beda-beda ya Mbak karakternya ya. Iya. Ada anak-anak itu yang memang nggak bisa diam,
harus gerak sana gerak sini. Nah itu biasanya saya kasih yang menggunakan digital. Nah atau misalnya saya kasih keterampilan nih yang membuat mereka tuh menjadi aktif gitu. Nah, saya biasanya bagi sih lihat materi dulu. Pokoknya dalam seminggu itu pasti ada lah metode ceramah. Pasti jelas lah ya metode ceramah, Iya. diskusi. Itu pasti saya eh banyak lah gimana ya bilangnya? Banyak lah ya berganti-ganti gitu metode ceramah, metode diskusi, atau metode menggunakan digital gitu. Saya sesuaikan dengan materi saya gitu. Materi yang mau diajarkan. Oke. Tadi kan Ibu bilang Ibu mengajar di kelas 6. Di kelas Iya, 6, iya di kelas 6 itu apakah sudah ada pembelajaran terkait dengan apa ya? Pembelajaran komputer gitu. Biasanya TIK. tik, iya Iya, benar. Nah, sudah. eh iya sudah. Jadi di materi di pelajaran SBDP ya, itu juga keterampilan yang masuk ya. Jadi setiap minggu mereka itu ada belajar komputer yang dibimbing oleh guru yang lain gitu. Jadi ada guru khusus yang mengajar untuk materi TIK ini, teknologi dan informatika ini, gitu Mbak. Setiap minggu ada gitu, setiap Oke, minggu. setiap minggu ya. Minimal lah anak-anak itu bisa ngetik ya. Kalau misalnya di rumah pakai gadget aja kan belum tentu ya mereka bisa menggunakan Microsoft Word, ya kan? Nah, jadi mereka memang harus diajarkan gitu. Di saat menggunakan aplikasi online yang tadi Ibu katakan, seperti Kahoot, eh apa tadi satu lagi? Sisau, Sisal. sisau Mbak, Iya. ya sisau. Itu semua siswanya pada mengerjakan tugas, pada ngumpul gitu. Iya, Mengerjakan tugasnya. benar. Mereka malah lebih senang yang menggunakan seperti itu daripada menulis langsung. Itulah ya Mbak anak-anak ini ya. Iya. Mereka lebih senang dari handphone. Anak-anak zaman sekarang maunya instan ya Mbak ya. Mereka lebih senang Oke. menggunakan teknologi daripada menulis langsung gitu. Nah mereka lebih rajin, lebih lebih senang lah pokoknya kalau menggunakan aplikasi gitu. Cuma terkadang ya kendala di jaringan ya Mbak ya. Itu sih yang menjadi kendala ya. Di jaringan aja sih sebenarnya. Excited mereka kalau misalnya menggunakan eh aplikasi digital itu gitu. Ibu pernah nggak menggunakan aplikasi yang lain gitu, seperti Candy, apa Edu Candy ya kalau nggak salah ada juga namanya. Edu Candy belum pernah sih Mbak. Saya masih menggunakan Kakao dan Shishow itu sih. Sejauh ini masih itu. Kalau untuk ngedit video pembelajarannya masih menggunakan Canva atau Iya. misalnya kalau tidak saya belum sempat nih untuk mengerjakan media pembelajaran saya biasanya ngambil video lah, video YouTube dari orang lain gitu. Berarti kayak buat video animasi apa tuh Iya daripada. benar, Iya, benar video benar. animasi dari apa ya? Apa Animaker, Powtoon gitu. Iya, Pernah juga. kalau kalau Animator belum belum Oh, sih belum. Mbak. Masih video biasa sih yang saya buat dari Canva itu. Masih video biasa seperti YouTube-YouTube lainnya gitu. Belum yang sampai gimana-gimana kali gitu. Saya masih butuh proses belajar lagi gitu ya teknologi. Masih butuh waktu lagi gitu. Oke. Hmm. Kemudian bagaimana sih caranya seorang guru mengembangkan keterampilan literasi digital kepada siswanya? Kalau saya nih ya sebenarnya ya, duh jaringan ya. Bisa Mbak dengar suara saya? Oh, bisa, Mbak. Bisa-bisa. Oh ya bisa. Kalau literasi digital ya, saya sering juga nih nyuruh anak-anak untuk mencari cerita-cerita, senangnya cerita rakyat ya anak-anak itu ya, cerita rakyat di media sosial. Itu sih saya. Lalu dikembangkanlah atau misalnya mereka disuruh cari cerita, terus mereka
ceritakan kembali, biasanya saya suruh nih setiap minggu nih di akhir pekan di hari Sabtu, saya suruh nih anak-anak untuk menceritakan kembali cerita apa yang telah mereka baca. Biasanya saya itu sih, cerita seperti itu biasanya kalau untuk literasi digitalnya. Berarti kalau semua siswanya itu wajib ini menceritakan di depan Iya, kelas. wajib. Jadi setiap minggu itu ada jadwalnya saya buat, Mbak. Satu hari itu di hari Sabtu tuh 3 orang, hari ini cerita 3 orang cerita rakyatnya, nanti di minggu depannya lagi berlanjut gitu. Kalau saya seperti itu, Mbak. Itu biasanya pelajaran bahasa Indonesia aja ya. Iya, bahasa Indonesia. Iya, benar, Mbak, bahasa Indonesia. Melatih ini juga ya, membaca mereka, bercerita di depan kelas, kepercayaan diri mereka, melatih perkembangan bahasa mereka, itu sih yang saya latih juga. Sebagai seorang guru di sekolah dasar, apakah Anda itu mempunyai pesan atau nasihat khusus lah untuk para generasi yang ingin menjadi seorang guru gitu, Apa ya kalau dari nasihat khusus SD? ya? Sebenarnya nasihat untuk diri saya sendiri juga ya. Kalau misalnya nasihat ya Iya. teruslah belajar ya. Mm-mm. Teruslah belajar, tidak boleh berhenti belajar. Ilmu itu memang tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Apalagi kita yang di zaman sekarang ini semuanya segala apa-apanya itu harus menggunakan digital. Jadi saya rasa nasihat khususnya ya tidak boleh tidak boleh berhenti belajar. Harus terus belajar. Itu sih kalau saya, Mbak. Oke. Nasihat untuk diri saya juga lah. Setelah kan udah lewat ya Hari Guru, gimana perasaannya Bu? Apakah mendapat banyak hadiah dari murid-muridnya? Hadiah ya, alhamdulillah ya, Mbak ya. Alhamdulillah tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah sekali ya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya anak-anak itu masih peduli ya terhadap gurunya ya, masih senang dan masih sayang gitu terhadap gurunya. Alhamdulillah sih Mbak, tahun ini banyak sekali hadiah ucapan yang saya terima gitu. Oke. Biasanya Ibu kalau mengajar di kelas itu kalau ada siswanya yang apa ya, yang agak-agak sulit diatur, Ibu tuh biasanya memberi hukuman atau enggak? Maksudnya hukumannya itu apa gitu? Atau apakah dipukul, dicubit gitu? Kalau anak saya nih ya, anak murid saya nih ya Mbak ya. Jadi di kelas saya itu masih ada nih yang sering cakapnya itu kurang baik gitu ya. Istilahnya cakap kotor lah ya Mbak ya. Anak-anak zaman sekarang ya Mbak. Jadi kalau saya nih biasanya nih ya supaya mereka jerah, saya suruh mereka kalau misalnya ada nih satu anak nih, saya suruh nih kalau misalnya dia cakap kotor yang ngelaporin satu orang, Iya. saya masih nggak percaya, tapi kalau udah ngelaporinnya lebih dari 3 orang harus cari saksi. Kalau sudah ketahuan dia memang mencakap kotor atau cakap yang tidak baik atau mengejek orang tua, saya bakal suruh dia mendengarkan ceramah di pagi hari, lalu tulis apa isi ceramahnya dan saya suruh dia bacakan ke depan. Itu sih kalau saya biasanya. Kalau hanya hukuman pukul, kalau pukul tidak boleh lagi ya Iya. Mbak ya, kalau saya Iya. ya. Kalau saya kalau untuk mukul nggak lagi, tapi kalau ada anak-anak yang ribut di kelas nih, mereka nih paling takut nih anak laki-laki nih jambangnya ditarik tuh kan sakit ya. Saya suruh aja dia keliling kelas tuh anak-anak murid yang lain nariin jambangnya itu sih kalau saya kalau anak yang kelas di kelas ribut. Itu sih kalau misalnya untuk yang kayak tadi cakap yang tidak baik itu ngejek orang tua. Nah, itu saya suruh dengarkan ceramah tuh. Lalu dibacakan tuh ceramahnya di depan kelas. Iya. Itu sih biasanya saya suruh biar tobat deh sekalian. Gitu. Kalau saya itu sih Mbak.
Kemudian ada nggak sih apa ya satu kebiasaan dari guru itu yang ditiru oleh siswanya, kebiasaan yang baik gitu loh? Kebiasaan yang baik apa ya? Kalau saya ya, karena saya memang senang berkomunikasi dengan orang lain ya, Iya. ramah tamah itu sih yang sering mereka. Jadi mereka tuh ramah sama kelas lain gitu. Iya. Harus ramah, tidak boleh membuli itu sih. Berteman dengan siapa aja. Saya biasanya itu sih yang sering saya contohkan kepada anak-anak ya, Mbak. Itu sih biasanya yang saya contohkan tuh. Berteman dengan siapa aja, ramah tamah, bersikap baik, tolong menolong ya. Contohnya nih kalau tolong menolong nih, anak murid saya nih ada yang tidak bawa pulpen ya atau tidak punya Iya. pulpen nih. Nanti teman-teman itu pada bakal kayak, oh, usah kasih pulpen, gak usah kasih pulpen, nanti nggak dipulangin gitu. Saya akan mencontohkan, saya akan kasih pulpen saya. Itu saya, siapa yang tidak punya pulpen? Nah, saya pakai pulpen saya. Itu saya biasanya. Nah, dari situ biasanya anak-anak itu udah nih pakai pulpenku aja, udah pakai pulpenku aja. Biasanya itu sih anak-anak saya. Oke. Jadi mau berbagi gitu. Iya, ya. Menanamkan karakter yang baik ya ibunya. Begitulah Mbak. Oke. Eh, se- saya rasa sudah cukup ya tanya jawabnya dengan Ibu Wardiat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf mengganggu ya, mengganggu Saya kesibukan juga Anda. tidak mengganggu, saya yang berterima kasih sekali Mbak bisa bertukar pikiran dengan Mbak ya. Berdiskusi dengan Mbak. Saya senang sekali. Saya senang sekali Mbak. Terima kasih banyak. Oke. Baiklah, semoga video video podcast Kita ini, ini iya, video podcast ini bisa bisa bermanfaat bermanfaat ya Mbak dengan orang lain iya, ya. untuk teman-teman yang melihatnya. Oke. Termotivasi lah ya. Ya, termotivasi menjadi pendidik. Iya kan, guru Iya SD benar itu benar loh, benar. guru yang sangat Boleh tangguh. boleh boleh. Semoga ya Mbak, semoga ya Iya. termotivasi. Amin. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu Wardia. Saya tutup dulu ini Ya, Google Meet-nya. sama-sama. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.